yang namanya Michel Aflaq, beragama Kristen Ortodok, menantunya Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel, membangun partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, demokratis, menggembleng beberapa kader dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Abdul Halim Khaddam, Hafid Asad, dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Toha Yasin Ramadan, Tariq Aziz, dari Mesir, Sa'ad Zaglul, Mustafa Kamil, Muhammad Najib, Solah Salim, Jamal Nasir. Itu kader-kader pejuang nasionalisme Arab. Mereka ini berhasil. Ringkas cerita, mereka yang membangun semangat nasionalisme melawan penjajah berhasil. Maka lahirlah negara-negara yang kebangsaan yang berdasarkan nasionalisme demokratis sosialis, negara Suriah, Irak, Mesir, Sudan, Tunis, dan seterusnya. Setelah berdirinya negara-negara nasionalis yang sosialis ini, maka Amerika dan sekutu buru-buru membuat boneka, bikin negara boneka. Lahirlah Bahrain, Qatar, Emirat, Kuwait, juga Saudi Arabia. Bahrain itu penduduknya cuma 200.000, satu keluarga, keluarga Al-Khalifah. Qatar itu 200.000, satu keluarga, Pak Ade, Pak Ali, Misan, Adi, Besan, satu keluarga tok. Al-Thani namanya, keluarga Thani. Kuwait dua keluarga, keluarga Sobah, keluarga Jabir, 600.000. Emirat 7 keluarga jadi satu, Ummi Ajman, Shargah, Dubai, Abu Dhabi, dan lain-lain, 1.400.000. Maka berdirinya negara-negara ini bukan hasil semangat nasionalis, bukan hasil semangat Islam, tapi semata-mata hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah min Amerika. Paham betul? Jadi kalau Suriah, Irak, Mesir, Sudan, Tunis berdirinya dengan semangat nasionalis. Kalau Qatar, Bahrain, Emirat, Kuwait bukan nasionalis, bukan karena Islam, ya hadiah dari sekutu. Ringkas cerita, itulah di Timur Tengah. Maka kesimpulannya, tidak ada pejuang nasionalis ulama, tidak ada ulama nasionalis itu di Timur Tengah. Ulama tidak nasionalis, Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Muhammad Asmawi, Muhammad Ghazali, Umar Tilimsani, Muhammad Said Sabiq, Yusuf Qardawi, Said Hawa, Hasan Turabi, Zaki Muhandis. Ini ulama-ulama tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan dari kalangan ulama, Hafid Asad, Saddam Hussein, Hasan Bakar, Abdul Karim Qasim, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim, Solah Salim, Sa'ad Zaglul, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Habib Bourguiba, Muammar Gaddafi. Itu semua pemimpin-pemimpin Arab nasionalis bukan dari kalangan ulama. Di Indonesia, alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Kiai Hasyim Asy'ari ulama nasionalis. Sampai-sampai Mbah Hasyim Asy'ari mempunyai jargon hubbul watan minal iman, mencintai, membela tanah air bagian dari iman. Barang siapa sudah beriman kepada Allah, para malaikat, dengan kitab suci, dan para nabi, hari kiamat, dan qada-qadar, rukun iman 6, tapi belum membela tanah air, belum sempurna imannya. Luar biasa. Cari di Timur Tengah ulama yang mempunyai dalil hubbul watan iman, gak akan ketemu. Percaya sama saya 13 tahun di Arab. Percaya saja ya, nggak percaya. Saya 13 tahun di Arab, pulang bawa anak 4. Jadi kita ini luar biasa. Sampai-sampai ketika resolusi jihad dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945, Mbah Hasyim mengatakan membela tanah air hukumnya fardu ain,
Setiap individu wajib membela tanah air seperti wajibnya sholat. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, yang elit, yang grassroots, wajib membela tanah air. Barang siapa mati dalam rangka membela tanah air, syahid. Barang siapa berpihak pada penjajah Belanda atau Jepang, halal darahnya, boleh dibunuh. Walaupun beliau tidak mengatakan kafir, tidak. Islam tetap Islam, nggak kafir, tapi boleh dibunuh yang berpihak pada Belanda. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu pula kiai-kiai yang lain. Bahkan ada sebagian orang salah paham, dikira hubbul watan minal iman itu hadis. Banyak yang pidato, Rasul bersabda hubbul watan minal iman. Ini kelihatan sekali sarjana agama SAG, keluaran perguruan tinggi Islam swasta, seminggu masuk 2 kali, masuk sore, Jumat dan Sabtu, baru 4 semester di wisuda, bayar 15 juta. Itu SAG potongan Pasuruan. Anak gue Mbak T. Arsyad Yusuf, Bupati Pasuruan. Itu bukan hadis, Mas. Banyak sekali pejabat yang mengatakan Rasulullah bersabda hubbul watan iman. Bukan hadis, Pak pejabat. Niku ngendikane Kiai Hasyim. Sampai Kiai Hasyim perintah pada Kiai Wahab menciptakan lagu Yahlal Watan hubbul watan minal iman. Luar biasa. Cari di Timur Tengah ulama besar yang menggagas lagu hubbul watan minal iman sampai tenggorokan habis, sampai mati gak akan ketemu ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman di Timur Tengah. Oleh karena itu NU tidak bisa diragukan lagi. Jangan ragu-ragu dengan NU. Tadi kata Pak Kiai Mutawakil, bukan basa-basi. NU dulu, sekarang dan seterusnya mempunyai komitmen yang sangat kuat menggabungkan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nasionalisme, membela tanah air sampai titik darah penghabisan. Demikian pula jasa proklamator Bung Karno, pemimpin besar Republik Indonesia, presiden pertama yang menggagas, menggali, menciptakan Pancasila pada tanggal 1 Juni. Jadi lahirnya Pancasila adalah 1 Juni. Hari Santri 22 Oktober, jangan lupa, dihafalkan. Lahirnya Pancasila tanggal, Hari Santri tanggal, alhamdulillah, jangan lupa. Nanti lama-lama kita usulkan 1 Juni libur dan santri pun libur. Libur terus, enak malah. Barang siapa yang berpendapat lain, ingin merubah fakta sejarah, ingin mengganggu kebenaran sejarah, membelokkan kebenaran sejarah bahwa tanggal lahir Pancasila bukan tanggal 1 Juni, itu orang mengingkari sejarah, mengecilkan peran Bung Karno dan menafikan, mengotori sejarah bangsa kita sendiri. Mari kita lawan pendapat itu. Maka pendapat yang benar adalah, sekali lagi, hari lahir Pancasila adalah 1 Juni. Pencetusnya, penggagasnya, penemunya adalah Bung Karno. Semata-mata ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak orang Pasuruan kalau mau cari istri kan cari ilham dulu, cari wangsit dulu. Lah itu Bung Karno dapat ilham dari Allah, Pancasila itu, sila-sila yang 5 itu. Walhasil kesimpulannya, Ahli Sunnah wal Jamaah dan Pancasila bagi Nahdlatul Ulama dan seluruh umat Islam yang moderat sudah final sebagai pegangan bangsa Indonesia bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, ulama-ulama atau orang Indonesia yang ingin mendalami agama Islam, tafsir, hadis, fikih, filsafat Islam, belajar ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Ummul Qura Mekah, atau kemanalah Timur Tengah. Tapi seperti saya, keluaran Timur Tengah, Gus Dur Timur Tengah, Gus Mus Timur Tengah, Pak Quraish Shihab keluaran Mesir. Walhasil, kalau ingin betul-betul memahami agama Islam, agama lo ya, belajar ke Timur Tengah. Tapi ulama Timur Tengah harus belajar ke Indonesia
terutama NU, bagaimana membangun bangsa dan masyarakat yang sadar dengan bernegara. Bayangkan Irak, Baghdad yang dulu terkenal dengan 1001 malam, hari ini kacau balau, setiap hari bom meledak, sudah 1 juta lebih sejak tahun 2006 sampai sekarang, nyawa menghilang. Siapa pengebom, ditujukan kepada siapa, untuk apa, sudah nggak jelas. Libya antara Benghazi dan Tripoli, Libya Timur dan Libya Barat, perang terus. Yaman sudah 2 tahun, sudah 30.000 orang mati antara Houthi yang Syiah dan yang Sunni, perang terus. Suriah, peradaban Islam pertama di Suriah selama 70 tahun, Bani Umayyah berpusat di Suriah. Sekarang penduduknya pada lari atau mati, sudah 300.000, atau pindah hijrah ke Eropa, bukan cari pekerjaan, bukan cari ilmu, menyelamatkan nyawa. Memalukan sekali, memalukan sekali. Umat Islam Timur Tengah memalukan sekali. Umat Islam Indonesia membanggakan sekali. Alhamdulillah, sampai saat ini orang masih banyak komentar positif tentang tema muktamar kita di Jombang, memperkokoh Islam Nusantara dalam rangka memperkuat peradaban Indonesia dan dunia. Islam yang beradab, Islam yang berakhlak, Islam yang bermoral, Islam yang melebur dengan budaya, Islam melebur dengan peradaban. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, seorang tabi'in, la yambaghi al-khuruj minal adah illa fil haram. Tidak boleh kita keluar dari adat, dari tradisi, kecuali kalau adat itu melanggar syariat atau haram. Ini yang berkata Imam Sufyan bin Uyainah, wafat sekitar tahun 100